Halo teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tayangan saya untuk minggu malam ini. It's not a Sunday sermon, tapi saya pengen bicara tentang malam ini adalah tentang pendidikan ya. Karena maju tidaknya suatu negara itu kan tergantung individunya, tergantung orangnya gitu. Tergantung penduduknya. Nah, maju tidaknya sebuah negara itu ditentukan dari kualitas pendidikan di suatu negara. Jujur saya akui memang Indonesia ini jam sekolahnya ini termasuk yang tertinggi di dunia, tapi tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan yang mumpuni. Jadi seakan-akan kitalah yang dipaksa untuk mengikuti sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang kalau saya boleh bilang sudah sangat ketinggalan zaman. Kita sekarang di penghujung tahun 2023 memasuki awal tahun 2024. Bermakna kita sudah ada di abad 21. Akan tetapi sistem pendidikan kita itu kok masih sama seperti sistem pendidikan gak cuma di Indonesia sih, seluruh dunia secara umum sistem pendidikannya kok masih kayak zaman revolusi industri atau industrial revolution yang terjadi pada abad ke-17 dan abad ke-18 dan abad ke-19 lah lebih tepatnya. Jadi seakan-akan kita diciptakan tuh sebagai robot, terus sebagai pekerja pabrik paling enggak, datang pakai seragam, duduk di satu ruangan yang sama, kreativitas, keunikan, keautentikan dan lain sebagainya itu dibuang, dihapus gitu, dihapus dalam satu ruangan yang sama. Kelas dimulai dengan bunyi bel atau lonceng, bubaran pun juga dengan lonceng. Lalu kita datang, duduk, diam, dengarkan guru dan kerjain tugas. Tidak kerjakan tugas ada hukumannya, ada punishmentnya. Sudah itu ada ujiannya juga, ujian tengah semester dan ujian akhir semester atau final test. Dan begitu terus sampai kiamat. Nah, pertanyaan saya mau sampai kapan gitu loh. Sistem pendidikan di Indonesia akan begini terus. Akan seperti pekerja robot, pekerja industri. Jadi kita hanya menghasilkan hewan-hewan yang nggak punya logika, yang nggak punya nalar, yang narrow minded, yang mereka akan cenderung berbahasa yang sama, berpakaian yang sama, beratribut yang sama, dan ngomongnya pun sama, sikapnya pun sama, karena udah terbiasa dengan penyeragaman atau diseragamkan. Di satu komal di TikTok ya, saya tercengang dengan satu pernyataan yang mengatakan kurikulum Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan Indonesia 2019 sampai dengan 2024, Pak Nadiem Makarim atau Mas Nadiem Makarim ya, hanya akan membuat para siswa-siswi itu, para peserta didik itu menjadi bodoh. Karena pasti jawabannya mereka akan cari di search engine, di internet, di Google. Atau sekarang mungkin ada chatbot, ada AI ya. Ada ChatGPT, ada Google Bard, ada Bing, dan ada AI chatbot yang lain. Pasti akan cari jawabannya di situ. Jadi enggak. Karena apa? Karena sistem pendidikan di Indonesia ini hanya menciptakan orang-orang yang jago menghafal, hanya jago berteori tapi prakteknya nggak ada, kosongan, nol gitu.
Kenapa? Karena tidak dikasih kesempatan untuk mengaplikasikan teori itu. Makanya kemudian banyak dari masyarakat kita yang memilih untuk menempuh studi di luar negeri, menempuh studi bersekolah di luar negeri, dan akhirnya nggak pulang-pulang lagi ke Indonesia. Nggak pulang-pulang lagi ke Indonesia sampai akhirnya banyak yang diantara kita yang sudah menjadi warga negara lain. Karena di Indonesia ini no future. Gitu. Bagaimana orang itu nggak bisa mengaplikasikan apa yang udah dia pelajari? Susah gitu loh. Karena kesempatannya nggak ada. Kita untuk menciptakan kesempatan itu aja bisa, tapi tantangannya terlalu berat, tantangannya terlalu dahsyat, dan resikonya terlalu besar untuk kita ambil. Nah, inilah yang membuat negara kita ini seakan-akan jalan di tempat. Kita hanya fokus di membangun benda mati, tetapi tidak compassionate membangun makhluk hidup, membangun orang. Kita hanya mampu membangun apa yang digunakan, tetapi tidak mampu membangun pengguna dari hal yang digunakan itu. Sedih nggak? Ya jelas sedih. Ya jelas menyedihkan loh. Ya enggak? Makanya itu para pemirsa, ini jujur saya amat sedih gitu ya, dengan sistem pendidikan di Indonesia yang seakan-akan kayak kita yang harus mengikuti sistem, bukan sistem yang mengikuti peserta didik. Ya. Gak apa-apa nanti ganti presiden, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, gak apa-apa gitu loh. Yang terpenting ganti dengan kurikulum yang berorientasi kepada pelajar, student centered, berorientasi kepada mahasiswa, student centered, bukan system centered. Jadi sistem yang menyesuaikan dengan peserta didik, bukan kita yang menyesuaikan dengan sistem. Insya Allah kalau begitu kita bukan hanya menjadi orang-orang yang sekedar mengejar nilai, hanya orang-orang yang untuk sekedar mengejar ijazah. Jadi saat ini mohon maaf saya bilang, sekolah dan universitas di Indonesia itu tidak lebih dari sekedar lembaga pencetak ijazah. Lembaga pencetak ijazah. Hina banget gak itu bahasa yang saya pakai? Gak lebih dari lembaga pencetak ijazah, lembaga yang mengeluarkan ijazah. Ijazah yang belum tentu menjamin masa depan kita sendiri. Ijazah yang belum tentu kepake untuk bisa kita lamar kerja gitu. Apalagi semenjak ada kemunculan sentimen the power of orang dalam, ordal. Nah, bukan. Rocky Gerung pernah mengatakan ijazah itu tanda kita pernah sekolah, bukan tanda kita pernah berpikir. Gitu. Dan kadang-kadang gimana ya, susah bener gitu loh ya Allah, untuk sekedar ijazah ini aja pun kita mesti bayar mahal, keluar duit terus, mau itu di sekolah negeri atau sekolah swasta. Cuma sekedar untuk ijazah ini aja bayarnya mahal. Makanya saya bilang sekolah dan universitas sekarang itu tidak lebih dari sekedar lembaga pencetak ijazah, lembaga yang rajin mengeluarkan ijazah, ijazah kelulusan, bahwa seseorang ini pernah bersekolah di sini, lulus.
Yang penting itu yang dikejar. Nah, karena orientasinya mengejar ijazah, ya jadinya mohon maaf gitu loh, segala cara dilakuin, termasuk dengan cara-cara yang gak benar. Anda tahu kasus ini, berbagai kasus ijazah palsu di negara ini. Ini bukti dari bobroknya sistem pendidikan di Indonesia, dari bobroknya kurikulum pendidikan di Indonesia, dari level dasar sampai level tinggi. Orang sampai rela bayar untuk ijazah yang palsu, ijazah aspal, asli tapi palsu. Ini banyak terjadi guys, tanpa kita sadari. Jadi menurut saya ini harus di stop ini. Ya. Bahkan mohon maaf, kadang orang sampai mohon maaf loh ya, bukan hanya peserta didik aja, pelaku pendidikan, guru dan dosen sampai rela menggunakan joki untuk tesisnya, bahkan untuk disertasinya juga, untuk dapat gelar master dan doktor, magister dan doktor. Sampai rela keluar sekian rupiah bayar joki, joki master, joki apa, joki doktor. Joki disertasi, joki tesis, bahkan joki skripsi paling rendah pun. Rela jadi joki. Asal Anda tahu itu, asal Anda tahu, asal Anda paham, saudara. Sedih nggak? Ini bukti loh, sistem pendidikan di Indonesia udah bobrok, udah masuk red alert sebenarnya, udah alarm tanda bahaya untuk diubah. Sistem pendidikan di Indonesia itu udah nyala dari dulu sebenarnya, tapi kenapa nggak diantisipasi? Tapi itu kenapa nggak disadari? Apakah karena sudah terlanjur menerima banyak uang yang sebenarnya itu adalah uang haram, atau karena sudah nyaman gitu dengan sistem yang ada sekarang? Menurut saya sistem yang ada sekarang nggak menguntungkan kedua belah pihak, nggak menguntungkan peserta didik dan pelaku pendidikan. Guru, dosen, rektor, dekan, ya, mahasiswa, siswa, semua dirugikan dengan sistem pendidikan yang ada sekarang. Termasuk di tempat saya di Universitas Terbuka yang saya sering kritik. Ya. Saya tanggal 17 Desember minggu depan, Ahad depan itu UAS di akhir semester, dan itu nggak bisa dipilih. Di UT itu ada metode, ada ujian online, ada take home exam, ujian di rumah, dan ada UTM, ujian tatap muka. Dan saya dapat yang tatap muka. Nggak bisa dipilih oleh kita. Semua ditentukan oleh sistem. Nah ini makanya kenapa saya harus bicara ini. Enough is enough. Sudah cukup gitu loh. Peserta didik, pelaku pendidikan, ini harus dipaksa mengikuti sistem yang ada untuk berpendidikan di Indonesia. Sudah cukup. Kenapa nggak sistemnya itu yang menyesuaikan dengan kita selaku pelaku dan peserta didik? Kenapa nggak membiarkan mahasiswa UT itu memilih sendiri ujian akhir semesternya mau memakai metode apa, mau tatap muka,
mau di rumah take home exam atau ujian online. Sebagaimana kegiatan perkuliahannya sehari-hari, ada e-learning, ada tutorial online, dan ada juga tutorial tatap muka yang bisa kita pilih tergantung matkulnya, atau tutorial webinar itu web. Itu pun juga tergantung matkulnya, itu pun juga tergantung mata kuliahnya, saudaraku. Kenapa enggak UAS untuk perkara UAS ini tidak seperti demikian, ditentukan semua oleh sistem? Ini tuh lucu, ini tuh suatu presiden gak bagus gitu. Jadi seakan-akan peserta didik ini cuma dijadikan kelinci percobaan, cuma menjadi binatang percobaan gitu, untuk setiap kebijakan UT yang terus berubah setiap semester, setiap tahun, setiap 6 bulan, setiap semester berubah terus kebijakannya. Semester ini begini, semester depan begitu, semester depannya berubah lagi, dan begitu terus sampai kiamat. Ini yang menurut saya harus diakhiri, saudara. Karena itulah makanya saya bersuara di sini. Saya sudah merasa cukup dipaksa untuk mengikuti sistem pendidikan yang ada di sini, dan saya menggugat. Saya melayangkan satu petisi melalui tayangan ini agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek RI berani mengambil langkah mengubah kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Diubah dari yang tadinya system centered, berpusat pada sistem, di mana peserta didik dan pelaku pendidikan dipaksa mengikuti sistem, diubah untuk kemudian bagaimana sistem yang memaksa mengikuti peserta didik, student centered. Jadi dipusatkan kepada peserta didik. Karena ini penting banget juga for the sake of mental health of students, kesehatan mental para peserta didik itu sendiri. Karena itulah sistem pendidikan Indonesia yang sudah kuno ini harus segera diubah. Biarkan peserta didik memilih apa yang mereka mau. Jadi ketika anak sudah lulus dari taman, jadi pada masa PG, KB, kelompok bermain, dan TK, taman kanak-kanak, ya, biarkan mereka bermain. Gak perlu pada masa KB dan TK atau RA, Rodotul Anfal, itu dipaksa calistung, baca, tulis, dan menghitung. Biarkan.
Lalu ketika masuk SD baru belajar baca, tulis, menghitung. Jadi biarkan pada masa KB dan TK anak-anak itu bermain dulu. Baru pada sekolah dasar diajarkan baca, tulis, menghitung. Dan pada masa sekolah dasar biarkan peserta didik memilih apa yang mereka mau untuk pelajari. Tentunya lewat tes minat dan bakat. Jadi seperti masuk universitas. Masuk universitas yang tinggal pilih mau masuk jurusan apa. Tapi dimulai dari sekolah dasar. Dilihat, di-measure, diukur apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan dari peserta didik. Jika si peserta didik ini dia kelebihannya ada di bidang seni, berikan dia pelajaran seni lebih banyak. Tapi seni itu juga banyak lagi pecahan-pecahannya. Dia jagonya di musik, kasih dia pelajaran musik yang lebih banyak. Dia jago seni mematung, berikan dia pelajaran seni mematung lebih banyak. Dia jago lukis, berikan dia pelajaran melukis lebih banyak. Dia jago menggambar, berilah dia pelajaran seni menggambar yang banyak. Ya. Anak ini jago di matematika, berikan dia pelajaran matematika yang lebih banyak. Anak ini jago di IPA dan banyak lagi pecahan-pecahannya. Berilah dia pelajaran IPA yang lebih banyak. Pecahannya banyak. Anak ini jago di biologi, berikan dia pelajaran biologi lebih banyak. Jagonya di kimia, berikan pelajaran kimia lebih banyak. Anak ini jago di bidang geografi, berikan dia geografi yang lebih banyak. Anak ini jago di fisika, beri dia fisika yang lebih banyak. Anak ini jago IPS, nanti ada pecahan-pecahannya lagi. Berikan dia pelajaran IPS yang lebih banyak sekolah. Anak ini jagonya di ekonomi, berikan dia pelajaran ekonomi yang lebih banyak. Anak ini jago di akuntansi, berikan dia pelajaran akuntansi yang lebih banyak. Anak ini jago di bidang sosiologi, berikan dia pelajaran sosiologi yang lebih banyak. Anak ini jago di bidang sejarah, berikan dia pelajaran sejarah yang lebih banyak. Anak ini jago di bidang antropologi, berikan dia pelajaran antropologi yang lebih banyak di sekolah. Anak ini jago di bidang pengetahuan umum, berikan pelajaran pengetahuan umum yang lebih banyak di sekolah. Anak ini jago dalam bahasa, berikan dia pelajaran bahasa yang lebih banyak di sekolah. Jagonya bahasa apa? Bahasa Indonesia, berikan dia pelajaran bahasa Indonesia lebih banyak. Anak ini jago bahasa asing, misalkan bahasa Inggris, berikan dia pelajaran bahasa Inggris yang lebih banyak di sekolah. Anak ini jago bahasa Arab, berikan dia pelajaran bahasa Arab yang lebih banyak. Jagonya bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahkan bahasa Ibrani, berikan itu lebih banyak di sekolah, di mata pelajarannya. Anak ini ternyata jago di bidang agama, masukkan dia ke sekolah agama. Kalau yang muslim mungkin masukkan dia ke madrasah, ke pesantren. Di madrasah itu berikan pelajaran agama yang lebih banyak, pelajaran agama Islam yang lebih banyak. Ada pecahan-pecahannya. Tapi dia jago di bidang fiqh, berikan dia pelajaran fiqh lebih banyak. Dia jago di bidang akidah, berikan dia akidah wal akhlak yang lebih banyak. Dia jago di bidang Quran, berikan dia pelajaran Quran yang lebih banyak. Dia jago di hadis, berikan dia pelajaran hadis yang lebih banyak. Dia jago di kitab, berikan dia pelajaran tentang kitab, terutama kitab kuning yang lebih banyak di madrasah. Atau bila perlu masukkan ke pesantren.
Di sekolah Kristen pun sama. Karena ini jago di bidang pembedahan Alkitab atau pembedahan Bible dan Gospel, pembedahan Injil. Berikan dia itu lebih banyak. Atau masukkan ke seminari. Jadi ya tidak harus. Jadi seperti masuk universitas, yang masuk jurusan apa-apa, tapi dimulai dari dasar, dimulai sejak level pendidikan dasar, dan begitu terus sampai menengah, SMP, SMA, begitu terus sampai dia nanti kuliah. Jadi peserta didik ini akan memiliki spesialisasi di bidangnya masing-masing, dan insya Allah mudah untuk diaplikasikan di masyarakat. Gitu. Jadi tidak harus semua mata pelajaran itu harus kita pelajari, nggak harus semua kita pelajari sebenarnya. Kita hanya dipaksa mempelajari semua mata pelajaran untuk kita hafal, sengaja untuk membuat otak kita menjadi berkarat, sengaja membuat otak kita menjadi beku, dan sengaja membuat otak kita menjadi gosong, terbakar. Dan sengaja ini benar-benar merusak otak. Kenapa? Karena otak manusia tidak mampu menampung banyak hal. Jadi sistem pendidikan kita sekali lagi harus benar-benar diubah secara lebih komprehensif, secara lebih bermartabat gitu, agar jangan sampai sistem pendidikan kita cuma menjadi lembaga pencetak ijazah atau lembaga yang menciptakan robot-robot baru di negara ini. Biarkan saya dan fellow peserta didik lain di Indonesia menjadi orang yang terspesialisasi di bidang masing-masing. Tidak perlu harus menjadi generalis atau menguasai semua hal atau menguasai banyak hal. Tidak perlu. Ya, media pun juga ada spesialisasinya. Karena saya orang yang memerhatikan TV, ya, stasiun TV pun juga banyak spesialisasinya. Ada TV hiburan umum, ada TV yang serba ada, general entertainment, generalis gitu ya. Yang semuanya ada gitu ya. Berita, hiburan, olahraga, keagamaan, ada semua di situ. Tapi ada juga yang khusus untuk saluran TV anak-anak, saluran TV remaja, saluran untuk orang-orang dewasa. Ya, ada saluran untuk para pecinta film, pecinta drakor, pecinta drama Mandarin, pecinta drama India. Ya, ada TV berita, ada TV olahraga, ada TV keagamaan, ada spesialisasinya gitu. Jadi tidak perlu kita menjadi seperti TV yang semua ada gitu, atau menguasai banyak hal. Itu sebenarnya enggak gitu. Minimal kita untuk maksimal, bukan minimal, maksimal kita menjadi spesialis dari apa yang menjadi kelebihan kita. Kalaupun itu ya kita tahu ya itu untuk sekedar menambah pengetahuan aja. Jadi saya Lord James Cohen Smith Rothschild Windsor menggugat dan melayangkan petisi agar sistem pendidikan di Indonesia diubah menjadi sistem yang berpusat kepada peserta didik dan bukan sistem yang berpusat kepada sistem. Jadi akhiri robotisasi peserta didik dalam pendidikan Indonesia dan biarkan peserta didik berdaulat dan memilih destininya sendiri.
Sampai jumpa.